Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1177 Ksatria Naga. Hati Lan Xuanyu bergerak, dan dia segera mengerti apa yang dia maksud. Bai Xiu tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Saya hanya tambahan, dan saya hanya mengandalkan saudara perempuan saya. Su Yanmo tersenyum dan berkata, Nona Xiu tidak perlu rendah hati. Kami berada dalam kelompok yang sama, dan semua orang melihat kekuatan Anda. Ya, dengan bantuan kendali Anda, kekuatan ofensif Lan akan dapat bermain ke level terkuat. Namun, Anda tidak bisa menggunakan pelindung armor naga, Anda tetap harus berhati-hati. Oke, itu tidak akan menunda istirahat Anda. Saat dia berkata, dia memberitahu Lan Xuanyu dan Bai Xiu membuat isyarat mohon dan memimpin mereka ke tempat istirahat bersama. Berjalan ke tempat istirahat, merasakan aura naga yang meresap, Lan Xuanyu dan Bai Xiu menemukan tempat kosong untuk duduk. Bagian atas dari Senglongtai terbuka dan luas, meskipun ada ratusan ahli naga tingkat dewa yang menonton pertempuran di tahap akhir, itu masih terlihat sangat kosong. Di ruang yang sangat luas, game yang akan datang akan dimulai satu demi satu. Memikirkannya saja akan membuat orang merasa bersemangat. Lan Xuanyu diam-diam menghitung jika di antara kontestan yang tersisa, ada 2 naga dengan naga yang dibawa dari luar, bukan finalis. Itu setara dengan total 29 orang yang berpartisipasi. Dia dan Bai Xiu adalah satu. Dengan kata lain, akan ada Bai di babak knockout. Saya tidak tahu siapa yang akan beruntung. Tidak ada yang sederhana yang bisa memasuki tahap akhir. Kita lihat keberuntungan mereka nanti. Selain itu, sistem kompetisi spesifik dan undian spesifik harus diputuskan oleh Ksatria Naga yang ada di sini hari ini. Menurut berita yang dibawa Huang Yuanlong kepada mereka, situasi di babak final kontes Tanglong telah berubah setiap tahun. Terkadang bahkan akan menjadi koganda. Kali ini babak final akan dilanjutkan ke babak sistem gugur, atau baru saja diberitahukan setelah round robin berakhir. Secara relatif, turnamen sistem gugur ganda lebih ilmiah, memungkinkan semua orang untuk menunjukkan kekuatan mereka lebih banyak. Sistem gugur akan jauh lebih kejam. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa keputusan akhir untuk bermain di babak sistem gugur ada hubungannya dengan dia. Setelah dia menyerap energi Dewa Naga dari Rising Dragon platform hari itu benar-benar menyebabkan getaran yang cukup besar di antara para Ksatria Naga. Tetapi jika para Ksatria Naga ingin mencoba, mereka harus menunggu hingga akhir kompetisi meningkatnya naga. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dalam aliansi Naga Langit, para Ksatria Naga memutuskan untuk mengadopsi babak sistem gugur di tahap akhir untuk mengakhiri kontes naga ini secepat mungkin. Para kontestan semuanya telah datang satu demi satu, dan suasana tegang tiba-tiba menjadi kuat. Meski setiap orang adalah elit absolut, ada juga titik kuat dan lemah. Tidak ada yang mau bertemu lawan terkuat dalam situasi sistem gugur. Tahap terakhir kontes Tanglong juga diperingkat. Eliminasi akan diberi peringkat berdasarkan kinerja pertempuran. Dan selama Anda memenangkan satu pertandingan, itu setara dengan memasuki level berikutnya. Semua orang berharap mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dan untuk memasuki tahap ini, mereka semua akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Ksatria Naga nanti. Ksatria Naga terpilih, yang dikenal sebagai Ksatria Naga cadangan, akan dilatih secara khusus dan akan menerima sumber daya dari seluruh aliansi. Dalam proses ini, diperlukan seekor naga. Bagaimana cara mendapatkannya? Secara alami, perlu mengandalkan kekuatan dan apakah atributnya cocok. Kontes Tanglong adalah tampilan kekuatan terbaik. Misalnya, saat memperkenalkan diri pada naga-naga tersebut, peringkat mereka dalam kontes Tanglong menjadi referensi penting bagi para naga. Ada 2 cara untuk mendapatkan persetujuan naga, atau meyakinkannya. Atau, dipilih. Itu pasti pilihan yang paling mudah. Belum lagi hadiah dari kontes naga, semakin tinggi rankingnya, semakin besar pula hadiahnya. Terutama 3 penghargaan teratas selalu sangat murah hati. Pada saat ini, sosok tinggi berjalan keluar di gerbang cahaya perak. Naga tingkat tinggi yang sedang duduk di pilar kekuatan naga hampir bangkit di waktu yang bersamaan. Berjalan keluar dari gerbang cahaya saat ini, hanya para Ksatria Naga yang memiliki kualifikasi seperti itu. Lan Xuanyu dan Bai Xiu tidak tahu Ksatria Naga pertama yang keluar, ini pertama kalinya aku melihatnya.
Dia adalah seorang pria muda, yang terlihat seperti dia berumur sekitar 20 tahun, setidaknya penampilannya. Penampilannya polos dan temperamennya dingin. Pakaian kasual polos berwarna abu-abu terlihat biasa saja. Namun, ketika dia tiba, semua pembangkit tenaga klan naga yang hadir menundukkan kepala bangsawan mereka, menunjukkan ekspresi kekaguman. Bisa dilihat betapa luhurnya orang ini di klan naga. Setelah dia, ksatria naga kedua yang keluar, Lan Xuanyu mengenalnya. Itu adalah ksatria naga hitam Luo Yayuan, diikuti oleh ksatria naga kebanggaan peringkat 6 Long Chaoyang, dan ksatria naga hitam peringkat ke-7 Luo Lan, dan Huang Liangwei, ksatria naga suci. Empat ini telah muncul sebelumnya. Setelah mereka, dua ksatria naga berjalan keluar, tidak ada satupun yang pernah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya, dan salah satunya ternyata perempuan. Itu adalah wanita paruh-baya dengan wajah cantik. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia adalah orang terakhir yang berjalan keluar dari gerbang cahaya, seperti ditarik oleh mesin udara. Begitu dia keluar, dia menatap langsung ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dengan senyuman di wajahnya. Menjadi lebih bertubuh. Ksatria naga wanita. Menurut Huang Yuanlong, di antara 18 ksatria naga, hanya 2 yang perempuan. Ini harus menjadi salah satunya. Sebanyak 7 ksatria naga datang untuk menonton final sesi ini. Lan Xuanyu merasa lega bahwa di antara 7 ksatria naga, tidak ada bintang naga langit yang pertama. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang luar biasa baginya. Meskipun dia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sekarang, pemburu harta karun juga mengatakan bahwa meskipun dia bertemu lagi, sulit untuk mengenalinya di konstelasi pertama Draco, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah musuh, dan dia telah terlihat sebelumnya, jika Draco Lan Xuanyu pasti akan gugup dengan kedatangan kursi pertama. Ketidakhadirannya secara alami adalah situasi terbaik. Kedatangan Seven Dragon Knight membuat atmosfer di Rising Dragon Platform tiba-tiba menjadi antusias. Semua kontestan sudah berdiri dan membungkuk ke arah 7 ksatria naga. Di kaki 7 ksatria naga, cahaya muncul pada saat yang sama, dan seberkas cahaya besar mendorong tubuh mereka ke udara. Ksatria naga yang keluar lebih dulu berada di posisi paling tengah, dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia terlihat sangat mudah didekati. Tapi pancaran cahaya di bawahnya sangat berlebihan, jelas sepertiga lebih tebal dari pilar kekuatan naga dari ksatria naga lainnya, dan itu naik sangat cepat. Kekuatan naga abu-abu perak meledak, dan dengan cepat mendorongnya ke ketinggian 100 meter, jauh di atas ksatria naga lainnya. Melihat pemandangan ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas, dan dia bisa menebak tanpa bertanya, yang ini mungkin yang kedua setelah keberadaan pertama bintang naga di bintang naga. 7 pilar kekuatan naga yang sangat besar begitu hidup dan menarik perhatian di platform naga bangkit. Saat mereka naik, energi naga di seluruh platform naga bangkit muncul dalam postur yang hampir lengket. Disusupi dalam jenis energi naga ini, bahkan jika mereka tidak berlatih, kekuatan kontestan yang tidak berada di level dewa ini secara bertahap akan meningkat. Ksatria naga berkepala melirik semua kontestan di bawah dan tersenyum, mampu memasuki tahap akhir berarti Anda adalah talenta terbaik di klan. Di masa depan, penerus kami akan dipilih dari antara Anda. Keluar. Final berikutnya akan terus bekerja keras dan tampil dengan baik. Tahap terakhir akan dimainkan di babak sistem gugur. Pengundian akan dimulai selanjutnya. Ada pemain naga yang keluar. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang dan pergi. Keluar. Melihat mereka berjalan bergandengan tangan, wajah kontestan lain tidak bisa membantu berubah. Penampilan Lan di turnamen round robin sebelumnya telah membuat setiap naga sangat mengingatnya, kekuatannya tidak lemah, ditambah Xiuxiu yang juga telah memasuki tahap final sebagai naga, kekuatannya bisa dibayangkan. Soul Land 4 Chapter 1178 Knockout dimulai. Selain Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, 2 orang lainnya juga muncul. Naga mereka tidak memenuhi syarat untuk naik ke platform naga saat ini dan perlu menunggu hingga game muncul. Ksatria naga yang enteng. Memiliki tempat duduk kompetisi yang lama, adalah keuntungan tertentu, jadi kamu tidak bisa diekstraksi dengan menjadi bayi di babak kompetisi selanjutnya setiap pemungutan suara jadi ayo kita mulai. Dark Knight Tarasque Luo Yayuan berdiri di kolom kekuatan naganya, pertama membungkuk sedikit ke kolom kekuatan naga tertinggi sebagai salam, lalu mengangkat tangannya dan melambai, awan cahaya abu-abu terbang keluar. Ketika cahaya abu-abu terbang ke udara, cahaya tersebut dengan cepat memperbesar dan dengan cepat berubah menjadi bola cahaya abu-abu yang besar. Pada saat ini, 7 ksatria naga melambai pada saat yang sama,
masing-masing dengan seberkas cahaya terbang menuju bola cahaya. Diiringi oleh raungan dan ledakan rendah, bola cahaya abu-abu tiba-tiba meledak menjadi sinar abu-abu dan jatuh ke bawah. Di antara mereka, 3 sinar cahaya turun dari langit dan mendarat di atas Lan Xuanyu dan 3 pemain dengan seekor naga. Cahaya abu-abu lainnya jatuh di area istirahat. Cahaya abu-abu redup, dan tiba-tiba berakselerasi saat berada sekitar 10 meter di atas tanah. Seorang pemain dipilih hampir tanpa insiden. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa ada fluktuasi kesadaran dewa yang tersebar dalam sinar abu-abu ini, yang jelas-jelas berasal dari para ksatria naga. Ini sepertinya undian yang sederhana, tapi nyatanya kekuatan ketujuh ksatria naga bercampur, dan tidak mungkin untuk menipu. Semuanya dipilih secara acak. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan mengambil cahaya abu-abu di atas Bai Xiuxiu dan dirinya sendiri. Sejumlah tiba-tiba muncul di benak saya, 13. Ini jelas urutan undian. Ke-13 secara keseluruhan. Ksatria Naga Hitam Luo Yayuan mengumumkan, 2 nomor yang berdekatan saling berhadapan, dan nomor 29 adalah selamat tinggal. Meskipun mereka tidak dapat memutuskan siapa yang memenangkan pemilihan ke-29, mereka dapat memutuskan Lan Xuanyu. 3 kelompok di samping tidak bisa mendapatkannya. Pengundian sudah berakhir, tetapi sekarang para kontestan ini tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi. Ksatria Naga Iblis ke-8 Luo Yayuan melambaikan tangannya ke Lan Xuanyu dan yang lainnya, dan berkata, kamu bisa kembali sekarang. Lan Xuanyu dan yang lainnya kembali ke tempat istirahat. Hari ini mereka jelas tidak harus bermain lebih dulu, dan lawan mereka harus menjadi pemilik dari pick ke-14. Nomor 1 dan nomor 2 keluar dan masuk ke tempat tersebut. Luo Yayuan berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, 2 orang keluar di antara kerumunan. Belum lagi, di antara keduanya, benar-benar ada satu yang dikenal Lan Xuanyu dan yang lainnya, dan Su Yanmo yang hanya berbicara dengan mereka sebelumnya. Su Yanmo memenangkan pick No. 1, dan lawannya adalah pria parubaya yang kuat dengan mata saling berhadapan, seolah percikan api bertabrakan dalam sekejap. Persiapkan untuk pertandingan, kata Luo Yayuan ringan. Su Yanmo masuk ke lapangan bersama lawannya. Feng Hao Dou Luo klan naga tingkat dewa sejati telah terbang ke udara tempat mereka berada. Lihat apakah mereka berdua berdiri diam. Kai Shen Shen berkata, babak terakhir, babak sistem gugur, pertandingan pertama babak pertama, Su Yanmo melawan Zheng Sude. Mulai. Keseluruhan proses kontes Shenglong sangat sederhana. Setelah wasit cukup membaca namanya, itu secara langsung mengumumkan awal permainan. Cahaya keemasan melintas di mata Su Yanmo, dan fluktuasi elemen cahaya yang kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Nona Lan, menurutmu siapa yang akan memenangkan permainan ini? Lan Xuanyu tidak menutup matanya untuk bermeditasi hari ini. Setelah memasuki tahap akhir, setiap lawan sangat kuat, dan masih perlu mengamati lawan. Pada saat ini, suara yang dalam dan tebal tiba-tiba terdengar di telinganya. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat, dan terkejut menemukan bahwa Qi Tianlong yang sudah berjalan untuk duduk di sampingnya. Saya belum pernah menonton pertandingan Zheng Sude sebelumnya. Sulit untuk menilai, kata Lan Xuanyu. Qi Tianlong tampak tenang di permukaan, tetapi pada saat ini, sebenarnya, dia sama sekali tidak tenang. Ini adalah yang paling dekat dia dengan Lan Xuanyu. Dia terkejut menemukan bahwa hatinya yang selalu tenang segera menjadi gelisah tak terkendali ketika duduk di sebelahnya. Jika bukan karena dia yang mengontrol garis keturunannya sendiri secara halus, dia mungkin akan menunjukkan rasa takutnya. Dia baru saja memikirkannya sebelum akhirnya memutuskan untuk datang ke Lan Xuanyu untuk menghubunginya. Final sudah dimulai, dan saya tidak tahu kapan mereka akan bertemu. Jika Anda bertemu lawan Anda, tidak ada yang akan berbelas kasihan. Ia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Blue di dalam permainan. Qi Tianlong berkata, Su Yanmo agak digantung, karena kemampuan lawannya, dia terkekang. Zheng Sude berada di urutan kedua di teater ketujuh. Kekuatan keseluruhan sebenarnya tidak sebaik Su Yanmo, tetapi dalam hal atribut, dia menahannya. Dia sangat ringkas dan ringkas, tetapi Lan Xuanyu terkejut. Dia tahu kekuatan Su Yanmo, bahkan jika tidak ada batasan basis kultivasi Dou Luo, itu setidaknya setara dengan tingkat judul Dou Luo ke-97 dan ke-98. Apakah Anda akan ditahan oleh lawan Anda? Su Yanmo pandai cahaya, bisakah dikatakan lawannya pandai atribut gelap? Pada saat berikutnya, dia mengerti apa yang dimaksud Qi Tianlong dengan pengekangan. Tidak ada elemen gelap di tubuh Zheng Sude,
sisik naga hijau zamrud muncul bersama dengan armor naga, menutupi seluruh tubuh. Saat elemen cahaya kuat meledak dari Suyanmo, aquamarine di tubuhnya juga menjadi intens. Fluktuasi energi yang sangat dikenal Lan Xuanyu meledak. Fluktuasi energi yang penuh dengan nafas kehidupan membuat hijaunya tampak begitu hidup. Ini adalah properti kayu. Atribut kayu dengan vitalitas besar. Ini adalah pertama kalinya saya melihat naga jenis ini. Pertumbuhan tanaman membutuhkan dua macam keberadaan, cahaya dan air. Akan menghasilkan fotosintesis, sehingga diri sendiri bisa berkembang. Pada saat ini, ketika Suyanmo dari atribut cahaya bertemu dengan Zheng Sude dari atribut kayu, elemen cahayanya jelas diserap oleh lawan. Cahaya di tubuh Zheng Sude menjadi semakin terang, justru karena ia menyerap cahaya yang dilepaskan dari tubuh Suyanmo. Menyerap kekuatan lawan dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri secara alami akan memanfaatkannya. Tidak heran Qi Tianlong akan mengatakan bahwa Suyanmo dalam masalah. Faktanya, itu persis sama. Sebelumnya, Suyanmo tidak bermain melawan Zheng Sude, meskipun dia melakukan penelitian. Namun, setelah pertemuan yang sebenarnya, baru kemudian dia menemukan bahwa atribut lawan ternyata sangat kuat terhadapnya. Beberapa elemen cahaya yang ditarik olehnya akan diserap oleh lawan. Dengan kendali atas elemen cahaya, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Saat bagian dari elemen cahaya ini mengalir ke tubuh Zheng Sude, napas Zheng Sude mulai meningkat secara dramatis. Jika mereka adalah rekan seperjuangan, akan menjadi intim. Tapi saat ini lawannya, Suyanmo pasti akan terpengaruh. Tapi pengalaman tempur Suyanmo juga sangat kaya, setelah mengetahui bahwa atribut lawan menahannya, dia langsung bereaksi. Cahaya yang terus terang langsung berubah menjadi nyala api, dan seluruh tempat langsung menjadi panas. Tanpa ragu-ragu, 6 sayap di belakang punggungnya terbuka, dan cahaya yang menyala di sekujur tubuhnya langsung terbakar hingga ke puncak. Anda tahu, pada hari ketika dia menghadapi Lan Xuanyu, hanya setelah banyak cobaan dia sepenuhnya menembakkan daya tembaknya sendiri. Hari ini, dia langsung memilih untuk keluar semua. Karena dia tahu bahwa semakin lama lawan menyerap elemen cahayanya sendiri, semakin besar jumlah total promosinya, dan itu bukanlah cara untuk mengonsumsinya. Hanya dengan menggunakan cara yang paling kejam untuk mengalahkan lawan dalam waktu singkat, keunggulan atribut lawan menjadi kurang jelas. Tidak peduli seberapa kuat pohon itu, ia tidak dapat menyerap cahaya yang menyala. Melihat nyala api menyala di tubuhnya, mulut Zheng Sude membentuk senyuman. Cahaya biru laut menyatu ke dalam, dan pada saat berikutnya, batang pohon yang tebal naik ke langit. Itu dengan cepat menyebar ke lingkungan yang berpusat pada tubuhnya. Dengan akar dan tunas batang pohon ini dan perluasan cabang, kecepatan penyerapan unsur-unsur cahaya di udara tiba-tiba meningkat secara dramatis. Solen 4 Chapter 1179 Phoenix Indus Guidance. Suyanmo bergerak, dan 6 sayap di belakangnya mengepak pada saat yang sama, dan kecepatannya langsung berkembang menjadi yang terkuat dengan nyala api, dia langsung menuju Zheng Sude dan bergegas. Pukulan ini lebih kuat dari serangan apapun hari itu saat menghadapi Lan Xuanyu. Karena kali ini Suyanmo belum pernah dikonsumsi sebelumnya, dia baru saja muncul dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana Zheng Sude melawan? Dalam hal kultivasi, dia memang kalah dengan Suyanmo. Dengan kebijaksanaan Lan Xuanyu, dia tidak berpikir Zheng Sude memiliki cara yang baik untuk menahan serangan Suyanmo. Basis kultivasi Suyanmo, setelah mengunci lawan, tidak akan ada kesalahan sama sekali. Dilihat dari total jumlah long power, dia juga memiliki keuntungan yang jelas. Tapi saat ini, senyuman di wajah Zheng Sude menjadi lebih intens. Pada saat ini, batang pohon yang dia lepaskan telah menutupi area dengan diameter 100 meter, dan masih tumbuh dengan liar, menyerap elemen cahaya dengan gila-gilaan. Sepertinya dia benar-benar mengabaikan pukulan fatal yang akan datang. Nyala api yang ganas mendekat, dan nyala api mulai naik dari puncak pohon besar. Kecerahan tidak hanya dapat menyuburkan tumbuhan, tetapi juga membawa fotosintesis ke tumbuhan. Saat berubah menjadi api, itu juga bisa sangat menghancurkan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, di ujung hutan ini, sebuah pohon besar tiba-tiba berubah. Itu berubah menjadi aquamarine dalam sekejap, memancarkan cahaya hijau yang mempesona. Nafas kehidupan yang kaya dan beberapa fluktuasi nafas khusus langsung menyebarkan lingkaran cahaya. Sudah puluhan meter dari Zheng Sude, sosok bersayap 6 yang akan membombardirnya di saat berikutnya tiba-tiba berbalik tanpa peringatan, dan bergegas menuju batang pohon hijau. Dengan putaran yang ganas ini, nyala api di udara juga berbalik.
Lan Xuanyu bahkan mendengar Su Yanmo mendengus. Jelas ini bukan yang dia inginkan. Bagaimana kabarnya? Detik berikutnya, api besar dari sosok bersayap 6 menghantam pohon aquamarine di kejauhan, dan seluruh Rising Dragon platform bergetar sedikit karena raungan yang keras. Banyak pohon di dekatnya berubah menjadi abu dalam kobaran api. Namun, pohon-pohon di arah lain dengan cepat menyebar semakin jauh. Elemen cahaya yang sangat kuat di udara hanya menyebabkan kerusakan pada pepohonan di area tertentu ledakan, tetapi sejumlah besar elemen cahaya juga diserap oleh pohon lain. Kayu Phoenix Sycamore, kayu pemandu, kata-kata Qitianlong menjawab keraguan Lan Xuanyu. Semua makhluk terbang akan terpengaruh. Ini adalah keterampilan rahasia Zheng Sude. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sangat tepat untuk berurusan dengan Su Yanmo. Qitianlong menjelaskan kepada Lan Xuanyu. Ada juga cara bertarung yang aneh, seperti yang dikatakan Qitianlong, Zheng Sude benar-benar menahan diri dengan kuat pada Su Yanmo. Pada saat ini, Su Yanmo jelas juga menyadari masalahnya. Api emas menyala lagi, kali ini dia berlari lurus ke tanah, membakar pepohonan kemanapun dia lewat, dan lurus ke depan, bergegas menuju Zheng Sude. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit ketika Su Yanmo mendekati Zheng Sude, semua pohon tiba-tiba menghilang tanpa suara. Namun, tubuh humanoid Zheng Sude tiba-tiba mengembang 3 kali, dan tinjunya yang besar tiba-tiba meledak. Boom! Tabrakan mengerikan itu pecah seketika, seluruh tubuh Zheng Sude disulut api, tapi tubuh Su Yanmo terbang terbalik dan menghantam perbatasan Seng Longtai dengan ganas. Cahaya di tubuh Zheng Sude berangsur-angsur menghilang, seolah-olah diserap oleh tubuhnya. Pada saat yang sama, pohon-pohon besar dengan cepat tumbuh keluar berpusat di tubuhnya. Su Yanmo berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya sudah penuh martabat, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap pepohonan yang tumbuh dengan cepat. Menghadapi teknik bimbingan Zheng Sude, dia tidak bisa menyerang lawannya dari udara dengan terbang. Serangan di tanah pasti akan terkena dampak pepohonan. Hal yang paling menakutkan adalah Zheng Sude telah menyerap elemen cahaya yang dia tarik untuk memperkuat dirinya sendiri. Pukulan barusan adalah bukti terbaik. Lawan yang basis budidayanya tidak sebaik miliknya, mengandalkan sejumlah besar elemen cahayanya sendiri untuk meledakkan kekuatan serangan yang jauh dari biasanya, segera melukai Su Yanmo. Menarik napas dalam-dalam, mata Su Yanmo langsung cerah, dan raungan naga yang ganas diucapkan dari punggungnya. Tubuhnya langsung membesar, berubah menjadi naga emas besar yang bersinar dengan cahaya pijar di seluruh. Naga emas menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya seperti pembusukan, dan berkas cahaya keemasan naik ke langit yang berpusat pada tubuhnya. Cahaya keemasan ini mengembun di udara, menyerap sejumlah besar elemen cahaya di udara. Bagaimanapun, dia adalah master elemen cahaya, dan penyerapan ini segera memperlambat kecepatan penyerapan hutan di bawahnya. Zheng Sude sedikit mengerutkan alisnya, tubuhnya dipenuhi cahaya biru, dan dia mengeluarkan raungan panjang dari langit. Detik berikutnya, kakinya telah berakar, dan dia berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang ke atas, langsung menjadi pohon raksasa setinggi 100 meter. Merampok elemen cahaya di udara. Dan naga emas besar itu telah mengepakkan 6 sayap di belakangnya, dan menabrak ke arahnya. Tanaman merambat tebal dan tanaman merambat yang dilapisi sisik naga melambai secara horizontal. Dicambuk ke naga emas besar. Mulut naga emas itu keluar, membakar segala sesuatu di sekitarnya, bertarung dengan pohon raksasa itu. Setelah pengujian, kedua belah pihak telah menemukan cara yang mereka anggap terbaik untuk lawan mereka. Di seluruh lapangan permainan, kekuatan naga itu horizontal, dan langit gelap untuk sementara waktu. Inilah kompetisi Tanglong tahap final, dari game pertama sudah langsung memasuki keadaan panas-panas. Su Yanmo tidak lagi peduli dengan pepohonan di sekitarnya, membiarkan pohon-pohon itu menyerap elemen cahaya, dan bola cahaya emas yang terkondensasi di udara akan jatuh seperti meteor setelah terbentuk, hanya meledakkan tubuh Zheng Sude. Setiap bola cahaya emas adalah bom elemen cahaya. Di bawah ledakan dahsyat, dahan dan daun Zheng Sude menjadi layu. Meskipun dapat melengkapi dirinya sendiri melalui pohon-pohon di sekitarnya, pemboman dan kehancuran terus-menerus semakin kuat dan kuat. Terlebih lagi, ada serangan gila Su Yanmo. Ini masih celah dalam basis kultivasi. Hampir, kata Qitianlong ringan. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, hasilnya telah dibagi. Ya, hasilnya telah dibagi. Tidak ada keraguan bahwa taktik Zheng Sude berhasil, tetapi dalam hal level kultivasi, masih ada celah yang jelas antara dia dan Su Yanmo.
Su Yanmo menyerang tubuhnya dengan serangan yang ganas, ditambah dengan kontrolnya sendiri atas elemen cahaya. Bagaimanapun, tubuh Zheng Sude yang tertekan secara bertahap layu. Ini adalah naksir kekuatan murni. Jika kultivasi Zheng Sude mirip dengannya, saya khawatir akhirnya akan menjadi situasi lain. Ketika Zheng Sude akhirnya menyerah, Su Yanmo berubah menjadi bentuk manusia lagi, wajahnya pucat, dan orang itu bergoyang, sedikit gemetar, yang jelas-jelas dikonsumsi secara ekstrim. Su Yanmo memenangkan permainan sistem gugur pertama dan menjadi peserta pertama yang masuk 15 besar. Di babak final, di babak kedua babak pertama sistem gugur, pemain No. 3 dan No. 4 masuk. Setelah pengumuman wasit, Lan Xuanyu tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa Qi Tianlong di sampingnya berdiri. Kemudian Qi Tianlong tersenyum pahit pada Lan Xuanyu, "Kamu bukan nomor 4, kan?" Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, dan sebuah senyum muncul di sudut mulut Qi Tianlong. "Itu bagus." Setelah berbicara, dia berjalan menuju tempat tersebut. Sampai Qi Tianlong masuk ke lapangan bermain, Bai Xiuxiu, yang sebelumnya diam di sebelah Lan Xuanyu, bersandar ke telinganya dan berbisik, "Kamu benar-benar bisa mengacaukan bunga. Dia jelas menarik bagimu." "Ah." Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum pahit, "Di mana bunganya?" "Hanya rumput." Petik 2. Bai Xiuxiu mendengus, "Lupakan bunganya, bukan rumputnya." Petik 2. "Tidak berani, tidak ada bunga. Aku hanya memilikimu." Lan Xuanyu seketika itu juga. Suara Yi Zhen berkata, keinginan untuk bertahan hidup meledak. Solen 4 Chapter 1180 Kekuatan Raja Naga Api. Bai Xiuxiu menatapnya dengan pucat, tapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saat ini, Qi Tianlong dan lawannya telah memasuki lapangan. Lawannya juga seorang pemuda dengan perawakan pendek dan rasa kekuatan yang kuat di sekujur tubuhnya. Simpul otot, hanya saja wajahnya tidak begitu bagus sekarang. Qi Tianlong, dia tahu. Tidak ada penjelasan lain kecuali yang malang. Ini adalah Ko, dan berakhir jika Anda kalah. Bahkan ketika menghadapi lawan seperti Qi Tianlong, dia hanya bisa bertarung habis-habisan. Entah kamu menang atau kalah, setidaknya kamu harus meninggalkan kesan yang baik pada para ksatria naga dewasa. Game kedua, Qi Tianlong melawan Wu Chenji. Mulai. Dengan pengumuman wasit, game kedua dari pertandingan sistem gugur secara resmi dimulai. Wu Chenji meledak dengan teriakan, dan ototnya membengkak dengan cepat, dan nafas berdarah yang kuat keluar darinya. Di permukaan kulitnya, pembuluh darah muncul. Armor naganya sangat istimewa, dan sebenarnya didukung oleh pembuluh darah. Jaga jarak tertentu dari tubuh Anda sendiri. Tubuh bengkak mencapai 7 meter tinggi dalam sekejap, bergegas menuju Qi Tianlong dengan langkah seperti raksasa. Wu Chenji berada di urutan ketiga di teater keempat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang lebih lemah di antara semua 30 pemain, dan Qi Tianlong yang dia hadapi adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlihat dari peringkat round robin sebelumnya. Namun, saat mereka benar-benar bertabrakan, pertandingan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Qi Tianlong hanya berdiri di sana, seluruh tubuhnya seperti pisau tajam ketika lawan melihatnya mendekatinya, langit terbakar. Nyala api merah berdiri, dan cahaya kristal merah jernih menyala. Dengan penglihatan murid ajaib ungu Lan Xuanyu, dia bisa merasakan sekuntum bunga di depannya, seolah-olah serangkaian cahaya merah ilusi melintas. Detik berikutnya, Qi Tianlong telah melewati Wu Chenji. Ada lampu merah di tubuh kecil Wu Chenji. Detik berikutnya, baju besi naga di luar hancur, dan satu lengan jatuh ke tanah. Pisau panjang muncul di tangan Qi Tianlong, dan warna merah di tubuhnya perlahan memudar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Boom, detik berikutnya, Wu Chenji tiba-tiba meledak menjadi nyala api merah, seolah-olah dia telah berubah menjadi bom dan langsung diledakkan. Wasit tiba-tiba jatuh dari langit, dan kekuatan naga yang sangat besar menekan dan memadamkan apinya. Qi Tianlong menang. Spike benar-benar memberinya lonjakan. Para kontestan lain yang menonton pertandingan itu semua memiliki pupil yang menyempit. Adegan ini berakhir terlalu cepat. Meskipun Wu Chenji peringkat rendah, tetapi itu juga pemain yang bisa masuk 30 besar. Di game sebelumnya, Su Yanmo melawan Zheng Sude sampai mati, dan itu hampir habis sampai akhir untuk mengalahkan musuh. Namun dalam game ini, Qi Tianlong justru mengalahkan lawannya dalam sekejap. Itu luar biasa. Bagaimana bisa begitu cepat? Ekspresi Lan Xuanyu juga menjadi serius. Jika dia ingin pergi ke alam naga,
dia harus memenangkan kejuaraan terakhir dalam kompetisi Naga Bangkit. Menurut informasi yang dibawakan oleh Huang Yuanlong, di antara kontestan dalam kompetisi ini, 5 diantaranya adalah kompetitor yang paling menonjol. Ini termasuk Su Yanmo dan Qi Tianlong. Dia bertarung melawan Su Yanmo dan juga mengalahkan Su Yanmo. Dan melalui pertempuran itu setara dengan membuka blokir transformasi Dewa Naga seseorang. Jika dia bertemu Su Yanmo lagi, dia masih yakin. Namun, dia tidak berharap Qi Tianlong menjadi begitu kuat. Dari pertempuran sebelumnya, dapat dilihat bahwa Qi Tianlong dan Su Yanmo tidak berada pada level yang sama. Meski hanya sederhana, basis kultivasi yang terkandung di dalamnya lebih dari 1 kali tembakan. Menarik napas dalam-dalam, Lan Xuanyu tahu bahwa Qi Tianlong mungkin adalah puncak yang paling tidak dapat diatasi yang ingin dia menangkan. Qi Tianlong berjalan kembali ke Lan Xuanyu dan duduk lagi, ekspresinya di wajahnya tidak berbeda dari sebelum pertempuran, sepertinya dia baru saja melakukan hal yang paling tidak penting. Selamat, Lan Xuanyu mengangguk padanya. Qi Tianlong tersenyum sedikit dan berkata, lawan lebih lemah. Jika tidak, itu tidak akan mudah. Jika saya melawan Anda, saya tidak yakin. Sama-sama, Lan Xuanyu sedikit mengernyit. Jika Qi Tianlong baru saja menyerangnya, bagaimana dia harus menolaknya? Qi Tianlong menutup matanya, diam-diam merasakan nafas Lan Xuanyu di sampingnya, tiba-tiba merasa sangat damai. Tampaknya dengan dia, darahnya sendiri akan terguncang. Garis keturunan Raja Naga Api, salah satu makhluk paling kuat di antara garis keturunan yang saat ini dimiliki oleh ras naga. Ini sejalan dengan kursi pertama Tianlong saat ini. Inilah mengapa dia dipuji sebagai pesaing kuat untuk kursi pertama naga berikutnya, dan pasti akan menjadi kesatria naga di masa depan. Tapi saat pisau itu dipotong sekarang, Qi Tianlong terkejut menemukan bahwa dia memiliki spiritualitas langka untuk dipamerkan. Apakah Anda pamer padanya? Tunjukkan kekuatanmu. Ya, jika ada orang yang bisa membuatnya layak, saya khawatir di antara generasi muda, mereka adalah satu-satunya. Setelah kontes Tanglong selesai, mohon minta guru membantu diri Anda sendiri dalam membesarkan pernikahan. Agaknya, dia tidak akan menolak. Dengan dukungan, dia, jika mereka semua menjadi ksatria naga, di masa depan, mereka akan membantu diri mereka sendiri untuk naik ke posisi pertama. Setelah 1000 tahun, seharusnya ada peluang bagus. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan Qi Tianlong, tetapi dia memang terkejut dengan kekuatan kuat yang ditunjukkan pihak lain sebelumnya. Meski hanya tusukan, tapi dari tusukan itu, dia merasakan tingkat kekuatan yang berbeda. Benar, itu adalah perbedaan level. Jika dia telah mencapai puncak cincin ke-6-nya, dia berada di ambang terobosan. Kemudian, level Qi Tianlong sudah sangat dekat dengan alam level dewa. Saat pisau itu dilepaskan, sudah ada roh pencegah. Itu adalah bidang keterampilan yang dekat dengan Tao. Jelas, pihak lain telah berkembang ke keadaan di mana garis keturunan, teknik, atribut, dan tubuh naganya terintegrasi sepenuhnya, dan dia benar-benar sempurna dan dapat menerobos ke tingkat yang lebih tinggi kapan saja. Tidak ada keraguan bahwa Qi Tianlong adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi dalam kompetisi meningkatnya naga ini. Dalam beberapa game berikutnya, situasi lotre mirip dengan Qi Tianlong, dan tidak ada pertandingan yang sedekat itu di game pertama. Tetapi setiap kontestan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kekuatannya, menampilkan kekuatan tempurnya ke level terkuat, bahkan jika dia kalah, dia juga kalah secara tragis, dan pada akhirnya bertarung dengan setiap bit kekuatan naga. Kontestan ke-13 dan ke-14 memasuki kompetisi. Dengan pengumuman wasit, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu perlahan berdiri. Melihat mereka bangun, kontestan lain tidak bisa menahan pandangan mereka. Kemudian mereka melihat seorang pemain dengan wajah agak jelek berdiri tak jauh dari situ. Ketika Wukansu.com melihat ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga sedikit terkejut. Itu bukan karena mereka tahu lawannya, tapi karena lawannya adalah salah satu dari 2 yang pergi bersama mereka sebagai kontestan dengan naga. Melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, yang ini hampir menangis. Dia juga melihat kekuatan Lan Xuanyu di kompetisi round robin sebelumnya. Di grupnya, kekuatannya tidak lemah, dan akhirnya dia lolos ke posisi kedua. Siapapun akan menyembunyikan hal-hal seperti memiliki naga, terutama para pemain yang mungkin memasuki tahap akhir. Memasuki final, sombong ini, dengan keunggulan naga, dia percaya bahwa dia akan bisa melangkah lebih jauh. Bahkan jika tidak ada harapan untuk menang, setidaknya harus berperingkat tinggi.
Tapi siapa tahu, ini baru game pertama babak sistem gugur, dan saya bertemu dengan Putri Naga Emas yang juga pemain naga dan masih sangat kuat di babak sistem gugur. Ini benar-benar tidak beruntung, tidak lebih sial. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sudah memasuki arena kompetisi, mereka masih berpegangan tangan, tidak ada perubahan momentum mereka. Tapi bahkan para ksatria naga yang duduk tinggi di 7 pilar naga mau tidak mau menatap mereka.